Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru kok selalu ngantuk sih? Ya, Pak Guru sebenarnya buat part 1, 2, 3, 4 ini dalam sekali jalan, tapi biar kalian tak ngantuk, makanya Pak Guru bagi 4 gitu. Oke, next. Latihan fisika fisika 2020 part 4. Oke, langsung ya, sebelum belajar kalian berdoa dulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. So, hitung kekuatan lensa yang diperlukan untuk seseorang yang memiliki titik dekat. Nah, nih itu namanya titik dekat TD, titik jauh TJ, ubah dalam bentuk senti, 100 cm. Jadi dia ini ada anak nih yang memiliki titik dekat tidak bisa melihat lebih dekat dari 40 cm dan tidak bisa melihat lebih jauh dari 100 cm. Jadi dia perlu kacamata dengan dua lensa. Yang pertama yaitu kalau dia rabun jauh perbesaran kacamatanya rumusnya sama dengan min 100 per titik jauh, berarti min 100 per 100 atau kacamatanya min 1. Kemudian yang kedua, jika dia rabun dekat, P sama dengan min P 4 min 100 per titik dekat, 4 min 100 per 40. Nah, jadi 160 min 100 per 40, 60 per 40, 30 per 20, berarti sama dengan plus 1,5. Jadi kacamatanya itu yang pertama min 1, yang kedua plus 1,5. Oke ya, lanjut. Sebutkan ciri-ciri mata yang memiliki rabun dekat. Oke, yang jelas pertama, dia itu kenapa mata itu tidak bisa melihat lebih dekat dari sesuatu? Kalau dia rabun dekat, ciri-cirinya itu dia lensanya terlalu kalau cembung terlalu membung, berarti terlalu pipih, bisa jadi begitu. Nah, kemudian atau daya otot matanya sudah akomodasinya sudah berkurang. Tapi yang jelas dia tidak bisa melihat lebih dekat dari 25 cm atau 30 cm. Ini dasarnya ya. Tidak bisa dia. Tapi kalau dia rabun jauh, kebalikannya, itu disebabkan oleh lensanya terlalu cembung karena terlalu sering melihat benda yang dekat. Terlalu cembung. Yang kedua, dia tidak bisa melihat kurang dari tak hingga. Yuk Pak Guru, kan kita emang nggak bisa melihat yang tak hingga jauh banget. Iya, tapi kalau misalkan jarak-jarak 2 atau 3 meter udah rabun rupa muka orang, berarti dia sudah minus. Itu maksudnya. Next ya. Sebutkan sifat bayangan akhir pada mikroskop dan teropong bintang. Di mikroskop itu ada namanya lensa, misalkan di sini bendanya ya, lensa objektif, ada yang namanya lensa objektif OB, ini lensa okuler. Objektif sama okuler itu sama-sama lensa cembung. Jadi yang dilihatnya adalah sifatnya. Jika ini ada benda, dia akan mengalami terbalik. Kemudian berarti kalau di objektif, kemudian tapi karena di sini kurang dari f atau sama dengan f, dia akan mengalami perbesaran. Di sini dia. Intinya kalau di mikroskop sama teropong bintang itu sifatnya adalah maya terbalik diperbesar. Jadi harus diperbesar, kalau enggak apa gunanya teropong sama mikroskop. Next, sebutkan sifat bayangan cermin cekung pada ruang 2. Ini ada cermin cekung. Cermin bung, ini lensa. Cermin cekung. Ini ruang 1, ruang 2, ruang 3, ruang 4. Di ruang 2, bayangan di ruang 3. Bayangannya coret dulu, coret. Untuk di ruang 1, sifat bayangannya adalah maya tegak diperbesar. Untuk di ruang 2 ini nyata terbalik diperbesar. Tapi kalau di ruang 3 nyata terbalik diperkecil. Next. Sebutkan gas-gas yang dominan pada monumen efek rumah kaca. Ini masuk pemanasan global ya. Efek rumah kaca
Juga gas yang dominannya itu ada banyak. Yang pertama yang paling banyak itu namanya metana. Yang kedua namanya CO2. Terus ada CF, ada dan lain-lain. Dah. Itu gas-gas yang dominan yang menyumbang. Metana itu berasal dari kotoran sapi atau apa-apa, banyak di gas buangan dari makhluk hidup. Tapi kalau CO2 itu gas pembakaran pabrik dan lain-lain. Sebutkan pengaruh radiasi inframerah pada pemanasan global. Jadi begini, gelombang elektromagnetik atau cahaya matahari masuk ke bumi. Terus di sini kan ada lapisannya masuk. Nah, gelombang elektromagnetik ini banyak, dia membawa sinar gamma, sinar X, sinar UV, bla bla bla, gelombang inframerah, radio dan lain-lain. Kalau sinar UV yang menembus dan UV-nya misalkan UV yang berbahaya, maka bisa menjadi kanker kulit. Nah, kalau inframerah dia bisa nembus tapi nggak bisa keluar gitu. Jadi itu disebut dengan efek rumah kaca. Jadi kalau misalkan kita masuk ke dalam kaca, dia yang terasa lebih hangat, lebih panas. Kenapa begitu? Karena radiasi inframerah itu dia terperangkap, sehingga suhu bumi akan meningkat. Maka terjadilah yang namanya pemanasan global. Next. Sebutkan keterkaitan antara metana dengan rumah kaca. Rumah kaca itu kayak tadi, itu adalah adanya lapisan pada bagian atmosfer. Nah, pada bagian atmosfer, jadi dia akan menutupi, lapisan itu akan menutupi lapisan atmosfer sehingga beberapa pancaran atau radiasi dari matahari akan terperangkap di bumi. Dan karena metana adalah penyumbang terbesar, maka metana itu termasuk tentu saja berkaitan dengan rumah kaca. Metana itu sumbernya berasal dari kotoran hewan. Itu karena hewan itu banyak dan atau kotoran hewan, pokoknya metana itu CH4. Lanjut ya. Udah Pak Guru udah mulai lelah. Sebutkan pengaruh CFC terhadap lapisan ozon. CFC itu klorofluorokarbon. Itu memiliki lapisan ozon. Jadi lapisan ozon O3. Lapisan ozon ini sifatnya itu memantulkan radiasi dari matahari. Tapi CFC itu mempengaruhi diuraikannya lapisan ozon, diuraikannya O3, sehingga dia kekuatannya akan melemah, dia di nerve gitu. Kekuatannya akan melemah. Kemudian radiasi yang masuk ke bumi, radiasi yang masuk awalnya tidak bisa tembus karena dia terurai, unyu. Jadi kalau terurai, maka dia akan bisa nembus di situ. Nah, kalau sudah nembus, apalagi kalau UV yang masuk, maka bisa UV-nya tertentu, UV yang ganas, itu sudah bisa menyebabkan kanker kulit dan lain-lain. Next, sebutkan contoh perilaku reuse. Nah, ini untuk bagaimana solusi dalam mengatasi pemanasan global. Jadi ada yang namanya reduce. Reduce itu mengurangi ya. Jadi sampahnya dikurangi. Jadi contohnya adalah kalian jangan minum berasal dari botol Narmada kayak gitu. Kan botolnya banyak jadinya. Jadi dikurangin dengan membeli botol plastik yang misalkan kayak Tupperware tapi bisa dipakai berkali-kali, itu reduce, dikurangin jumlahnya. Kemudian namanya reuse. Reuse ini digunakan kembali. Maksudnya apa Pak Guru? Maksudnya botol aqua tadi itu dipakai lagi? Bukan, itu kan sekali pakai. Digunakan kembali. Maksudnya apa? Misalkan ini ada botol plastik. Kenapa kayak whisky jadinya? Salah. Nah gini. Gimana sih bang? Bukan botol, gitu dia. Nah, botol susu biar dah. Dia ada botol, terus saya bla 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 gitu kan. Nah terus karena dia sekali pakai dan tidak bisa dipakai kembali, maka kalian potong sisinya ini, dipotong begini jadinya. Terus kalian buat jadi pot. Itu
jelek gambar parabol gitu dah, dibuat jadi pot, itu namanya digunakan kembali. Nah terus kalau recycle itu namanya didaur ulang. Contohnya apa? Contohnya bahan-bahan yang ramah lingkungan, terus sampah-sampah digunakan jadi pupuk kompos, didaur ulang. Oke, jelas ya? Sebutkan pengaruh peningkatan CO2 terhadap kehidupan di bumi. CO2 yang meningkat itu akan menyebabkan pelapisan. CO2 yang meningkat itu akan menyebabkan tingginya taruh Pak Guru mulai mengantuk. Lapisan yang akan menyebabkan pemanasan global. Kalau sudah pemanasan global, berarti yang terhadap kehidupan di bumi adalah suhu bumi meningkat. Makanya kita sebentar-bentar gerah sekarang. Nah, selesai kan? Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cut dong. Stop dong. Stop.